cerita pengobatan ain. Jadi kalau kita sudah melihat ada orang yang kena ain, sekarang kalau kita mencegah apa? Biar mata kita nggak melemparkan ain, selalu baca zikir. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Yubarikallahu alaik. Ini kalimat yang lebih sempurna. Kalimat yang lebih sempurna. Kenapa? Karena Nabi ketika berwasiat kepada Amir bin Rabi'ah yang melihat Sahal bin Hunayf kulitnya putih, lagi mau mandi di kolam, kemudian buka baju, ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah lewat dan tersisa sarungnya aja dia pakai, sarungnya Sahal bin Hunayf. Diriwayatkan dari anaknya Abu Umamah, kemudian berkatalah Amir bin Rabi'ah, "Wallah ma ra'aitu kal yawm jildatal muhabba." Demi Allah, aku enggak melihat pada hari ini kulitnya laki-laki yang seperti kulitnya wanita yang dipingit, saking putihnya. Langsung dia apa? Ya talahbat. Langsung dia jatuh pingsan. Enggak bisa bangun. Ya, ada yang mengatakan kejang. Enggak bisa bangun. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah tanya, siapa yang bersama Sahal bin Hunayf? Enggak ada yang lain ya Rasulullah, kecuali Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah marah, mendatangi Amir bin Rabi'ah, apa? Fataghayyadha. Rasulullah marah. Ala ma yaqtul ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Menunjukkan ain bisa membunuh. Ya, marah. Menunjukkan apa? Ain itu juga dosa dan kedzaliman. Karena bisa membunuh, bisa bikin orang sakit. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan dia untuk berwudu dan air wudunya ditampung, kemudian dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Wajahnya, tangannya, kakinya dimasukkan air tadi di balik sarungnya, kemudian sembuh. Ini cara dari Nabi pengobatan ain, termasuk Tibun Nabawi. Harus yakin. Ya, harus yakin. Kemudian sekarang kalau ain sudah terlanjur dilempar, kita nggak tahu pelakunya, apalagi di medsos, nggak tahu pelakunya. Maka apa? Ruqyah dia sampai sembuh. Ruqyah dia sampai sembuh. Kalau namanya ruqyah, jangan bilang coba ruqyah. Ruqyah itu yakin. Harus ada talaqi bil qabul melakukan Tibun Nabawi. Nabi gak pernah bilang coba ruqyah, tapi Nabi bilang apa? Irqi bi kitabillah. Ruqyah dia dengan kitabullah. Kemudian kalau nggak tahu pelakunya, diruqyah sampai sembuh. Berikutnya, rahimakumullah jami'an. Berikutnya, ada cara yang nggak disebutin Nabi. Nggak ada dalam dalil, tapi boleh dilakukan sebagai cara pengobatan. Kenapa? Sesuai dengan tajrubah, uji coba. Dan ini termasuk cara ruqyah yang diperbolehkan. Karena cara ruqyah itu ada banyak. Ada muharramah, ada syirkiyah, ada bid'iyah, ada mubah. Ada yang cara syirik, ada bid'ah, ada haram, ada mubah. Ini cara yang mubah. Didasarkan dari keumuman dalil Auf bin Malik ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah." Ya Rasulullah, dulu kami meruqyah ketika masa jahiliyah. "Fama ra'ait, bagaimana menurutmu cara ruqyah kami?" Kemudian Nabi berkata, "Hatu ruqakum, berikan kabar kepadaku bagaimana cara meruqyah kalian." Setelah disebutkan caranya, baru Nabi bersabda, "La ba'sa bi ruqa ma lam takun fihi syirk." Tidak mengapa dengan ruqyah selama nggak ada unsur kesyirikan. Dan di sini ada cara nggak disebutin Nabi, tapi boleh. Karena sebagian orang salah. Ini cara ini nggak ada disebutin Nabi, berarti nggak boleh. Tunggu dulu. Boleh kita istighfar bil Quran, cara berobat dengan cara Al-Quran tanpa menisbatkan ini ibadah, tapi sebagai obat. Seperti membaca Al-Quran dirutinkan dengan artinya, ya difahami. Seperti membacakan surat Al-Baqarah tiap hari. Ini nggak ada disebutkan dalam sunnah harus tiap hari caranya. Enggak. Tapi boleh kita pakai istighfar bil Quran. Ya. Kemudian ada cara yang juga aja saya coba sendiri, ya, kepada pasien-pasien. Juga cara ini pernah disebutkan Syekh kami, Syekh Abu Abdurrahman Fahd bin Sulaimani Al-Adni rahimahullah ta'ala. Dia menceritakan di zaman silam sampai detik ini masih dipakai cara ini. Kalau ada orang melempar ain,
Anda ambil bekasnya dia, bekas atar dia, ima bekas yang dipegang, ima bekas pakaian yang dipakai, ya, ima bekas pijakan kaki. Ini nggak disebutin dalil, tapi mujarrad. Di antaranya ada misalkan orang yang melempar ain lagi nggak ada di hadapan Anda, tapi dia habis pegang sesuatu, gelas katakan. Dia udah pergi. Gelas ini bisa dimasukin air tadi diruqyah, kemudian dimandikan untuk dia. Allah bisa sembuh tanpa nisbat sunnah. Dan nggak ada dalilnya, tapi tajrubah. Ya, atau misalkan Anda pelempar ain. Istri Anda kena ain gara-gara Anda. Ya. Nah, Anda mau safar. Setelah Anda safar, istri Anda tiba-tiba sakit parah. Berarti pelaku ainnya kira-kira siapa? Suaminya. Suaminya sedang nggak ada. Sakitnya perlu penanganan pertama gara-gara ain. Caranya gimana? Cari kunci motornya, yang tentunya bukan matic, bukan nggak ada remote ya. Yang kunci atau apa yang bisa dipegang, masukkan di ember, baca ayat ruqyah, mandikan ke dia. Mujarrad. Dan diperbolehkan oleh sebagian ulama. Nah ini rahmani rahmatullah jami'an. Kalau sudah terlanjur